Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Evaluasi Hasil Belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Oke, langsung saja kita simak materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 12. Yang pertama yaitu definisi evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan suatu proses untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Sistem evaluasi yang baik akan mampu memberikan gambaran tentang kualitas pembelajaran sehingga pada gilirannya akan mampu membantu pengajar merencanakan strategi pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi belajar. Tujuan evaluasi belajar dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang sudah ditetapkan berdasarkan standar dan kebutuhan organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi sehingga dapat memberikan kesempatan kemampuan objek evaluasi. Yang ketiga, mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas sebuah media, metode, atau sumber daya lainnya dalam sebuah pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, memberikan umpan balik dan informasi penting untuk memberikan kekurangan dan sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, fungsi evaluasi belajar. Fungsi evaluasi belajar dibagi menjadi 4 step. Yang pertama, fungsi pengukuran keberhasilan. Yang kedua, fungsi seleksi. Yang ketiga, fungsi diagnis. Yang keempat, fungsi penempatan. Fungsi pengukuran keberhasilan dilakukan pada berbagai komponen, termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Yang kedua, fungsi seleksi adalah untuk menyeleksi seseorang, metode, atau alat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, fungsi diagnis adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang. Yang keempat, fungsi penempatan adalah mengetahui posisi terbaik untuk seseorang sesuai kapabilitas dan kapasitas yang dimilikinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian adalah syarat-syarat evaluasi. 1. Kesahihan. Kesahihan dapat diartikan sebagai kelayakan interpretasi terhadap hasil dari suatu instrumen evaluasi atau tes dan tidak terdapat instrumen itu sendiri. Yang kedua adalah keterandalan. Keterandalan evaluasi berhubungan dengan masalah kepercayaan, yakni tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Yang ketiga adalah kepraktisan. Kepraktisan evaluasi dapat diartikan sebagai kemudahan-kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi, memperoleh hasil, maupun kemudahan dalam penyimpanan. Kemudian adalah bentuk-bentuk evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana yang direncanakan. Yang kedua adalah evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit yang berikutnya. Dan yang ketiga adalah evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada pada siswa, sehingga dapat memberikan perlakuan yang tepat.
Dan yang terakhir adalah teknik evaluasi belajar. Teknik evaluasi belajar digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah teknik non-tes. Penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan dengan cara tanpa menguji peserta didik. Dan yang kedua adalah teknik tes. Teknik tes adalah salah satu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas yang harus dikerjakan oleh anak didik atau sekelompok anak didik sehingga menghasilkan nilai yang dicapai oleh anak didik dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Demikian penjelasan dari kelompok 12. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say.